Jadi, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas secara singkat semua teori yang akan diujikan pada ujian besok. Secara garis besar, materi pada besok itu ada 4 bahasan. Yang pertama adalah aplikasi turunan. Yang kedua adalah integral. Yang ketiga adalah aplikasi integral. Yang keempat adalah fungsi eksponen dan fungsi logaritmik. Nah, pertama aplikasi turunan. Aplikasi turunan itu ada beberapa bab. Yang pertama itu adalah aplikasi turunan pada grafik, lalu aturan L'Hopital dan teorema Rolle dan rata-rata. Untuk yang aplikasi turunan pada grafik itu sebentar, berarti pada grafik itu ada istilah-istilah seperti titik stasioner, ada lagi namanya titik singular, ketiga ada titik ekstrim, ada namanya titik batas interval. Nah, titik stasioner adalah titik ketika y aksen sama dengan 0. Berarti dia ada 3 kondisi. Yang pertama ada ketika dia maksimum, ketika dia minimum, dan ketika dia belok. Jadi ada 3, maksimum, minimum, dan belok. Titik singular adalah titik yang tidak memiliki turunan. Berarti ada 3 kondisi. Yang pertama ketika dia tikungan tajam, dia terjadi loncatan, dan ketika dia terjadi osilasi. Nah, berarti dia tidak memiliki y aksen tidak ada. Nah, lalu ada namanya titik ekstrim. Titik ekstrim itu ada 2, ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Nah, yang termasuk titik ekstrim itu bisa ada beberapa kondisi. Yang pertama ketika dia titik stasioner, kan tadi ada namanya titik maksimum minimum. Nah, yang kedua itu adalah ketika dia titik singular, meskipun dia tidak punya gradien, tapi dia ada kondisi ketika dia sebagai titik ekstrim juga. Misalnya seperti ini, meskipun dia tidak punya turunannya, tapi dia termasuk titik maksimum. Dan kalau grafik gini dia bisa jadi titik minimum. Nah, untuk titik batas interval, ada yang mengatakan bahwa dia termasuk sebagai titik ekstrim. Misalkan berarti ini bentuk ekstrim minimum, nah sini termasuk ekstrim maksimum. Namun, saya masih belum mengetahui kebenarannya, karena yang dimaksud dengan titik ekstrim, misalnya lokal, itu adalah ketika dia dapat dituliskan sebagai ke dalam suatu interval terbuka. Jadi, kalau ini kan kita tidak tahu kelanjutannya dia bakal seperti apa. Jadi ketika dia dibuat sebagai interval terbuka, bisa saja ada nilai yang lebih kecil dari nilai tersebut. Makanya saya masih meragukan itu sebagai titik ekstrim atau bukan. Nah, untuk selanjutnya, oh iya sebentar, jadi gunaan turunan itu ada 2. Yang pertama, pada turunan pertama, nah turunan pertama itu untuk menentukan gradien atau kemiringan. Yang kedua untuk menentukan dia naik atau turun. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan ada suatu grafik seperti ini, berarti ini ada titik-titiknya. Nah, kan turunan, definisi turunan itu adalah perubahan nilai fungsi terhadap intervalnya. Jadi misalkan ini y1 di sini, maka di sini ada y berapa. Nah, nilai y-nya ini semakin bertambah kan. Maka ketika kita buat perubahannya, delta y-nya ini dikurangin ini, maka dia menghasilkan nilai positif. Maka dapat disimpulkan ketika turunan pertama positif, maka dia grafiknya cenderung naik. Gradien positif, dia naik. Naik atau turun, maaf. Naik atau turun. Nah, berarti kalau positif, dia grafiknya naik. Ketika negatif, dia turun.
Nah, itu untuk turunan yang pertama. Yang kedua adalah turunan kedua. Sebenarnya apa sih fungsi dari turunan kedua ini? Tadi turunan kedua kan turunan adalah perubahan nilai fungsi terhadap intervalnya. Misalkan grafiknya seperti ini, terus ada titik-titik seperti ini. Nah, di titik sini gradiennya ada garis singgungnya adalah ini. Di titik sini garis singgungnya adalah ini, dan ini garis singgungnya ini. Nah, gradien garis singgung di sini dia bernilai negatif kan, karena dia turun. Di sini gradiennya 0 dan di sini positif karena dia garis singgungnya dia naik. Nah, nilai gradien di sebelah kiri ini dia kan negatif. Nah, semakin lama nilai gradien itu semakin bertambah kan, maka delta nilai gradiennya dia bernilai positif karena dia dari rendah menuju tinggi. Ketika ditarik perubahannya, maka dia positif. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau turunan keduanya dia bernilai positif, maka dia grafiknya seperti ini. Dengan kata lain, dia cekungnya ke atas dan titik di sini merupakan titik minimum. Jadi yang pertama tadi untuk kecekungan, yang kedua untuk nilai ekstrimnya bernilai maksimum atau minimum. Nah, tadi kan positif, berarti kalau positif dia cekungnya ke atas, cekung atas, dan titik ekstrimnya merupakan titik ekstrim minimum. Nah, berarti kalau negatif dia kebalikannya, berarti dia cekung ke bawah dan nilainya maksimum. Maksudnya maksimum minimum ini apa? Misalkan ketika kita cari nilai ekstrimnya, misalkan kita dapatkan suatu titik min 1. Nah, tapi kita belum tahu nilai min 1 ini dia ekstrim maksimum atau nilai ekstrim minimum. Kita dapat tahu dari turunan keduanya. Misalkan ketika di turunan kedua, ketika min 1 dia bernilai negatif, maka titik ekstrim tersebut dia merupakan misalkan turunan keduanya negatif, berarti kan grafiknya seperti apa? Berarti kan grafiknya seperti ini kan. Nah, berarti ketika min 1 misalkan di sini dia merupakan titik maksimum. Nah, itu arti dari maksimum minimum ini. Oh iya, saya lupa sampaikan kalau tadi kan titik maksimum ada beberapa, yaitu ketika stasioner dan singular. Nah, titik maksimum minimum yang bisa kita cari dari suatu fungsi itu hanya yang berupa titik stasioner, karena kalau singular kita tidak dapat menentukannya dari suatu grafik kan. Nah, untuk lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah teorema nilai rata-rata dan teorema rata-rata dan teorema Rolle. Sebenarnya kedua teori ini hampir sama, hanya perbedaan sedikit saja. Misalkan nih bunyinya seperti ini, misalkan ada dua titik A dan titik B, berarti kan kalau ditarik garis linear kan seperti ini. Nah, jika A sampai B ada suatu grafik dan dia grafiknya kontinu, misalkan seperti ini, jika ada suatu grafik yang kontinu dari A sampai B, pasti ada minimal satu titik di mana gradiennya sejajar dengan garis ini. Misalkan di grafik itu, berarti kan ada dua gradien, ada dua titik yang gradiennya sama kan, titik ini sama titik ini. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, tapi biasanya di soal yang ditanya adalah ada interval A sampai B, terus ada di suatu fungsi, maka kita disuruh menentukan titik yang gradiennya sama, gradiennya sejajar ini. Ini tuh ketika X nya sama dengan berapa? 61 contoh soal kayak gitu. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Misalkan grafiknya itu adalah X sama dengan 3 min X kuadrat. Maka kita kan tahu kan, jadi gini. Jadi idenya tuh seperti ini. Kan dari A sampai B dia ada garis linear. Nah, di garis linear kan berarti kita bisa menentukan kan gradiennya itu berapa dengan cara M sama dengan
Y2 min Y1 per X2 per X1. Nah, berarti karena misalnya titik yang sejajar ada titik C sini. Nah, berarti gradien di titik C itu sama dengan gradien garis linear ini kan. Nah, jadi ini bisa saya misalkan dari, karena gradien itu ada turunan, maka bisa ditulis F aksen C sama dengan gradien itu. Y2 berarti F X2 min F X1 per X2 min X1. Nah, jadi asal mula rumus ini adalah dari gradien. Seperti waktu tutor waktu apa kan pernah ditulis rumus seperti ini, tapi ini adalah asal usulnya. Nah, kalau teorema Rolle sebenarnya nggak beda jauh sama ini, hanya bedanya A dengan B nya itu sejajar. Jadi gradien garis linear itu 0. Nah, pasti diantara ini pasti ada yang 0 juga. Nah, sebenarnya sama. Karena sama, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini untuk teorema Rolle juga. Jadi misalkan tadi kan soalnya ini. Nah, kita suruh cari C-nya itu berapa. Cara nyari gini. Jadi kita cari dulu gradien dari garis linearnya. Berarti kan Y2 min Y1 per X2 min X1 kan. Jadi misalkan intervalnya 1 sampai 5. Nah, berarti kita tahu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X2 sama dengan 5. Terus Y1 sama dengan satunya dimasukin ke persamaan ini, 3 min 1 kuadrat. Jadi 3 min 1 itu 2. Terus Y2 nya sama dengan 3 min 25 min 22. Nah, kita tahu M nya berapa. Y2 min Y1 min 2, 2 min 2, X2 min 1, 5 min 1 sama dengan min 24 dibagi 4 sama dengan min 6. Jadi gradien kemiringan garis linear ini adalah 6, min 6, maaf. Jadi karena gradien di titik C ini sama kayak ini, berarti kita bisa tuliskan M dari C itu kan min 6. Padahal rumus gradien dari fungsi adalah turunannya kan. Berarti bisa kita anggap turunan dari fx, f aksen x sama dengan 3 min x kuadrat diturunkan. Jadi habis jadi 0 minus 2x kan. Nah, ini kan kita bisa tahu nilai x nya. Nilai x nya adalah minus dicoret 3. Jadi titik yang memenuhi tadi yang sejajar dengan gradien garis itu ketika x nya sama dengan 3, itu dia nilai c nya. Nah, itu untuk aplikasi turunan. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua. Materi yang kedua itu adalah integral. Nah, pada integral integral itu ada beberapa pokok pembahasan juga. Yang pertama itu daerah Riemann, terus ada TDK1, TDK2, terus ada nilai fungsi rata-rata. Sekarang masuk yang pertama dulu, daerah Riemann. Daerah Riemann itu menjadi sebenarnya daerah Riemann itu seperti ini. Ini ada suatu grafik, kita disuruh mencari luas. Nah, jadi kan kita masih belum tahu rumusnya apa, maka kita melakukan dengan pendekatan, yaitu dengan membagi ini menjadi sebuah balok-balok. Nah, misalkan kita baloknya seperti ini. Nah, kan seperti kita tahu Riemann itu kan ada yang Riemann kiri, Riemann tengah, sama Riemann kanan. Sebenarnya bedanya apa? Bedanya adalah sudut bukan. Jadi kalau Riemann kiri, maka dia yang mengenai dari grafik itu adalah bagian sebelah kiri dari balok ini. Jadi kalau Riemann tengah, dia harusnya seperti ini gambarnya.
Nah, jadi dia yang mengenai dengan grafiknya itu dia di tengah-tengah baloknya, sedangkan ini kan di ujung kiri, berarti dia Riemann kiri, dan berarti Riemann kanan tuh yang seperti ini. Nah, ini Riemann kanan karena yang mengenai grafik dia balok di sebelah kanannya, ini di sebelah kirinya. Nah, itu perbedaan Riemann kiri dan Riemann kanan. Untuk yang paling gampang kita menggunakan Riemann kiri aja. Jadi kan misalnya tadi dibuat ini sepanjang delta x dan banyaknya balok itu sebanyak n. Nah, kalau kita untuk mencari luas, kalau kita melakukan pendekatan dengan menghitung luas ini, kan berarti ada yang tidak terhitung pada balok itu kan. Nah, oleh karena itu kita melakukan pendekatan dengan delta x nya mendekati 0 agar ininya semakin tertutupi. Soalnya kan kalau baloknya dia semakin kecil, maka dia ketelitiannya semakin besar kan. Nah, makanya ketika dilimitkan, limit delta x nya menuju 0. Dengan kata lain, kalau panjangnya ini mengecil sampai 0, maka banyaknya balok yang diperlakukan dia juga semakin banyak kan. Maka atau limit n mendekati tak terhingga. Maka kadang-kadang kita lihat di limitnya itu x delta x sama dengan 0, terus ada yang bilang limitnya n mendekati tak terhingga. Ini sebenarnya sama aja maksudnya. Oke, kita kembali ke rumus. Jadi kalau menghitung integral menghitung luas menggunakan Riemann, jadi kan jumlah dari semua balok-baloknya kan. Padahal balok kan sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya ini kan sama dengan fx dan lebarnya ini tadi delta x. Jadi kita bisa tulis fx dikali delta x untuk i dari 1 sampai n. Nah, panjang baloknya itu tergantung dari Riemann apa yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya Riemann kiri berarti kan ininya dikali dengan ininya kan. Kalau pakai Riemann tengah berarti kan misalkan Riemann tengah tadi seperti ini. Nah, berarti kan dia panjangnya yang ini dikali dengan panjangnya kan. Nah, jadi karena bisa berubah-ubah pakai Riemann apa, kita bisa sering ditulis fxi bintang. Dengan xi bintang itu Riemann apa yang kita gunakan. Nah, untuk Riemannnya jadi gini. Untuk Riemann kanan, nilai xi bintangnya itu adalah Riemann kanan, Riemann kiri, maaf. Untuk Riemann kiri, nah misalkan gini, kita batasi kepada suatu interval. Ini A sampai B. Berarti ujung interval kiri kan berarti kan ujung balok ini kan. Nah, makanya ini kan sebesar A. Berarti sebenarnya Riemann kirinya tuh A. Karena dihitung dari A. Terus ditambahkan dengan I dikali delta X. Maksudnya I itu suku keberapa? Jadi kalau untuk yang pertama kali dia I-nya 0. Jadi dia A doang. Berarti kalau yang tengah, Riemann tengah, dia rumusnya apa? Kan A ditambahin, karena dia Riemann tengah, berarti kan titik ini kan koordinatnya ada bentar, gini masih bingung ya tadi ya. Jadi gini, xi itu kan sebenarnya koordinatnya berapa kan? Misalnya grafiknya gini, kalau pakai tadi Riemann kiri, maka gradien x awalnya itu misalkan ini interval A sampai B, maka dia koordinat ini kan berarti dia senilai A kan. Nah, tapi A nya ditambahkan dengan I delta X. Misalkan dia suku pertama I nya 0, I nya 0 berarti dia senilai A doang kan. Nah, untuk yang selanjutnya dia akan bertambah sebesar delta X kan. Makanya kenapa rumusnya ditambah I delta X. Nah, untuk Riemann tengah berarti kan suku awal jadi kan koordinat awalnya kan gini. Nah, misalkan A nya di sini, maka koordinat X ini kan sama dengan A ditambahin sama setengah delta X kan. Makanya rumusnya itu ditambahkan dengan setengah kali I delta X.
Nah gitu juga yang kanan. Yang kanan berarti kan ditambahkan dengan 1 kan, karena dia gini. Berantakan. Ini grafik di sebelah kanan. Nah misalkan A nya di sini, karena dia sini berarti A nya di sini ya, A nya di sini. Nah berarti kan koordinat pertamanya dia sebesar A ditambah dengan delta X ini kan, berarti A ditambahin delta A ditambahkan dengan I ditambah 1 dikali delta X. Oke, kita dapat rumus ini. Nah terus rumus lainnya nih, delta X. Delta X itu kan dia panjangnya ini kan ya. Nah panjangnya ini tuh berapa nilainya? Itu sama aja kan, berarti panjang semuanya ini kan B min A. Karena dia ada banyaknya N, berarti panjangnya delta X itu B min A dibagi N. Maka kita sering dengar ini sama dengan B min A per N. Nah biasanya Riemann tuh yang perlu diperhatikan itu bagaimana caranya mengkonvert dari bilangan Riemann ke integral, dari integral ke Riemann. Nah itu perlu sedikit latihan. Jadi tulis dulu rumus awalnya. Riemann itu berarti limit n menuju tak terhingga dari sigma n i sama dengan 1 f x i bintang dikali dengan delta x nya. Nah ini rumusnya, ini sama dengan integral a sampai b f x dx. Misalkan langsung ke soal aja. Misalkan yang pertama itu soalnya adalah ini, limit n menuju tak terhingga dari sigma n sama dengan 1 3 per n dikali 3 per n. Nah ini sama dengan berapa? Cara ngubahnya ke bentuk integral biasa ini, caranya adalah yang pertama kan kita punya delta x, berarti ini delta x sama dengan 3 per n. Delta x sama dengan 3 per n. Kalau tadi delta x tadi itu kan b min a per n, berarti kita yang pertama dapat b min a itu sama dengan 3 ya kan. Yang kedua ini kan berarti fxi bintang kan. Nah fx bintang senilai itu, padahal tadi rumusnya apa? Xi bintang sama dengan a ditambahkan dengan i kali delta x kan, 3n dikali i sama dengan a ditambahkan dengan i dikali delta x tadi kan, b min a per n, yaitu berapa? Yaitu 3 per n. Nah ini kan sama, berarti dicoret, berarti tinggal ada a, berarti a nya sama dengan 0. Kalau tadi b min a sama dengan 3, berarti b nya kita dapat sama dengan 3. Jadi kalau ditulis dalam bentuk ini nanti gimana? Kan a sampai b, a nya 0 sampai 3, fx nya fx dikali dx. Nanti ini coba contohnya lebih susah, biar besok aku ngerjain agak mudah, saya bikin cara cepatnya. Jadi misalkan gini, misalnya limit x delta x menuju 0 atau n menuju tak terhingga, ini sama aja dari sigma n
I sama dengan 1 kali N, 1 ditambah 2I per N tambah 4 I per N kuadrat, ini 2 per N. Ini kita ubah ke dalam bentuk integralnya. Gimana caranya? Ini kan kita tahu pertama ini delta X. Nah sebenarnya ini ada polanya kalau udah sering latihan. Berarti ini kan 2 per X, ini juga 2 per X, ini juga 2 per X. Maka fungsi aslinya itu adalah 1, karena ini nggak ada 2 per X nya, berarti ini ada nggak konstanta, ditambahkan 2 per X nya diganti X, X yang ada I nya diganti X, ditambahkan, berarti ini X 4 X kuadrat dx. Berarti dia integralnya seperti ini. Integral f dx dari nya b min a per n, berarti kan 2, b min a nya 2, udahlah gitu dah. Berarti kan fx nya berarti 0 sampai 2. Capek ya? Iya capek.